Hai, nama saya Andri. Di video kali ini, kita akan mencoba mempelajari marketing taksonomi. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam, alangkah baiknya jika kita mengulik perkembangan di dunia marketing. Pada dasarnya, manusia akan tumbuh dan berkembang sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Hal ini pun berlaku di dunia keilmuan, di mana setiap teori akan selalu menyerap pengetahuan baru yang menjadi dasar perkembangannya. Marketing sendiri berevolusi dari 1.0 hingga 5.0, di mana terbagi menjadi era konvensional hingga masuk ke era digital. Perkembangan teknologi ini membuat landscape dari marketing pun ikut berubah dan berkembang. Pasti akan muncul nih pertanyaan, apa sih hubungan dari marketing dengan teknologi? Mari kita mulai dari sudut pandang marketing 5.0. Ada dua istilah yang akan kita bahas, New CX dan New Tech. Pertama, New Customer Experience atau akan kita singkat CX adalah sebuah perjalanan hulu hingga ke hilir dari pelanggan. Mudahnya bisa kita sebut dengan 5A, yaitu Aware, Appeal, Ask, Act, and Advocate. Sikatnya, cara pelanggan mengenal, tertarik, bertanya-tanya, membeli, serta merekomendasikan produk atau brand. Kedua, New Tech adalah sebuah perkembangan teknologi baru seperti penggunaan AI dalam menjalankan sebuah aplikasi dan sebagainya. Oke, saya harap kita semua sudah satu pemikiran nih terkait tentang marketing. Sekarang kita mulai dengan marketing taksonomi. Tak kenal, maka tak sayang. Inilah yang harus kita terapkan jika kita mempelajari ilmu baru. Mari kita mulai penjelasan dengan lebih fun. Kita punya lemari buku yang besar sekali. Dan kamu punya banyak buku. Tapi setiap kamu cari buku yang kamu pakai, selalu susah dan akhirnya malah berantakan. Akhirnya kamu harus merapikan kembali bukunya setiap kali mencari buku itu. Setelah berulang kali kejadian ini, akhirnya kamu membereskan buku itu dengan mengkategorikan sesuai dengan tema dan jenis bukunya. Ayo, siapa yang bingung? Kalian pasti ada pertanyaan kan? Apa sih sebenarnya hubungan hal yang tadi dengan marketing taksonomi? Mari sebut lemari itu dengan domain dan buku sebagai variabel. Marketing taksonomi ini adalah ilmu yang mengkategorikan variabel baik yang terstruktur maupun tidak yang ada di dalam domain, sehingga tampilan variabel angka dan data akan ditampilkan secara visual, di mana memudahkan kita dalam membuat sebuah strategi branding yang terarah. Oke, kalian sudah mendengar dan sudah melihat nih sebelumnya. Kita sekarang berinteraksi ya sebagai individu. Saya Andri yang akan menjelaskan kalian beberapa waktu di depan. Oke, kita akan mulai dengan apa sih sebenarnya yang dari tadi kita bahas. Pasti kalian bertanya-tanya nih. Waktu S1 aku nggak dapet tuh yang namanya nama data, domain, variabel, visualisasi, digital. Apa sih itu sebenarnya? Nah, kita kan akan berkembang nih di kedepannya. Akan selalu berkembang, dan itu adalah sifat alami seorang manusia. Kita juga tahu marketing pun akan selalu berevolusi, yang kayak tadi kita udah bahas nih 1.0 hingga ke 5.0. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih hubungan data visual, variabel, domain, dan lain-lain di dunia marketing. Kita tahu dulu kita menggunakan cara yang sangat konvensional. Dari data penjualan kita lihat kira-kira mereka tertarik yang mana nih dari brand kita. Banyak produk yang kita launching tapi gak berhasil. Akhirnya kita evaluasi secara manual. Hal itu akan memakan waktu. Coba bayangin, kalau misalnya kalian punya perusahaan yang sudah kelasnya internasional atau multinasional, itu akan banyak banget data yang kalian harus kumpulkan secara konvensional. Gak mungkin kan kalian sebar kuesioner ke tiap negara terus kalian ambil datanya terus kalian olah. It doesn't make sense. Nah, sekarang kita akan masuk ke pokok pembahasannya. Kita akan bahas namanya Big Data. Apa sih Big Data itu? Oh, namanya aja data. Big. Wah, pasti besar. Terus apa hubungannya sama dunia marketing? Apakah memang sepenting itu kah mereka? Iya, jawabannya mereka sangat penting. Kenapa? Salah satu contohnya, kita bisa melihat dari Google. Itu namanya search engine machine. Nah, jadi dia itu akan digunakan sebagai operasi untuk mencari sebuah kata kunci yang telah kita ketik di situ. Misalnya, kalian habis ngetik
Blackpink. Pasti kalian tiba-tiba kaget nih, Tokopedia kok tiba-tiba bisa munculin barang-barang yang berbau Blackpink. Atau Blibli juga sama. Ataupun Instagram, kalian bisa lihat tiba-tiba, wah kok ini munculnya ini terus ya. Itu adalah kehebatan dari Big Data. Branding kita kalau misalnya menggunakan Big Data akan lebih terstruktur dan terarah. Semua data atau variabel yang tidak terstruktur maupun yang terstruktur akan jadi berguna dan tervisualisasi. Coba kalian bayangin, kalian ngetik nih di Tokopedia, kalian nulis, saya mau membeli makanan anjing. Kok kasar? Jangan. Makanan hewan. Oke. Itu akan muncul tuh semua jenis makanan hewan. Nah, tiba-tiba kalian buka Instagram, terus tiba-tiba muncul ads yang berbau hewan. Wah, kalian akan bingung kan? Wah, jangan-jangan data saya diretas sih. Oh tidak, itulah kecanggihan dari new technology, dunia AI atau artificial intelligence. Aplikasi pun sudah dibekali hal tersebut untuk mengkolek sebuah data-data pribadi yang bersifat komersial, bukan data pribadi yang bersifat privasi. Semua itu akan ada diatur dari terms and condition yang ada saat kita menginstal aplikasi tersebut. Oke, kita balik lagi ke pokoknya. Jangan sampai ngalor ngidul, Andri. Oke, baik. Kita akan membahas pentingnya Big Data. Big Data itu sangat-sangat penting. Bayangin, kalian sebagai pekerja di dunia marketing, kalian mengolah semua data semua manusia atau setiap individu. Itu akan sangat melelahkan. Kenapa saya bilang melelahkan? Kalian akan one by one, kalian personalize satu persatu. Kira-kira keinginannya apa, mereka pengennya apa, tertarik di bidang apa. Itu sangat melelahkan. Jadi, fungsinya Big Data itu untuk memvisualisasikan, keabstrakan keinginan dari personal setiap individu dan digabungkan, dikumulatifkan. Makanya ada namanya search engine optimization, search engine marketing, terus data Facebook, ad Facebook, terus URL. Itu semua adalah data-data Big Data yang kita bisa gunakan untuk membuat strategi pasar. Nah, ini hal yang menarik. Kalian tahu salah satu brand ini? Atau brand yang ini? Oke. Brand ini adalah salah satu perusahaan yang besar dapat menggunakan search engine dengan baik. Kenapa saya bilang gitu? Kalian lihat deh, iklan-iklan Gojek, iklan-iklan Tokopedia akan sangat sering membahas isu-isu yang terkini dari isu-isu masyarakat. Seperti contohnya, kalian pernah ingat gak iklan Gojek? Kenapa mereka tuh iklan Gojek tuh fun bersifatnya? Karena mereka menganalisis keinginan masyarakat di Indonesia mostly ingin hal-hal yang fun. Kenapa? Hidup sudah berat, ngapain nonton iklan yang pun yang berat, mengajak, mengedukasi. Nah, Tokopedia, Gojek, semua sudah melewati masa beratnya. Sekarang tinggal masa manisnya mereka. Tetapi masa manisnya ini sangat-sangat dibutuhkan penggambaran sebuah branding yang baik. Gimana cara menyebutkan branding yang baik atau branding yang buruk? Oke, kita lihat satu data ini. Oke, udah lihat? Nah, Tokopedia ini tuh salah satu yang saya takjub sih. Saya setiap lihat iklan atau setiap saya buka search engine, salah satunya Google, saya sering banget buka Google. Saya mau beli baterai, tiba-tiba saya buka Tokopedia, muncul diskon-diskon barang-barang kayak seperti baterai dan lain-lain. Bingung nggak? Nah, itulah kehebatan dari Big Data. Semua perusahaan besar seperti Wings Group, terus Unilever, terus juga Tokopedia, Gojek, Lazada, Shopee, semua sudah menggunakan Big Data sebagai salah satu referensi mereka untuk mengembangkan brand mereka. Dari sisi marketing, produk, dan sebagainya. Itulah kecanggihan dari mereka. Oke, kita sudah membahas apa sih mereka itu. Nah, kita juga bisa tahu loh, apa aja yang sebenarnya kita cari. Nah, hal ini yang diketahui oleh Tokopedia dan juga Lazada. Mereka tuh bisa tahu loh, kita lagi pengen apa. Jadi, sekarang kita harus mulai mengevolusi diri kita. Jangan pernah mau
kecepatan nih, kita tuh sebagai negara berkembang, kita sangat cepat menerima sosial media. Tetapi kita tidak bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Gunakan ilmu ads di Facebook atau Instagram, sasaran kalian siapa, segmentasi kalian siapa, itu bisa kalian terarahkan. Misalnya, kalian ingin mensegmentasikan orang yang berumur, ya kalian gunakan Facebook. Karena mostly Facebook itu sering digunakan oleh orang tua. Nah, kalau kita mau pengen hal yang lebih berbau fun, anak muda, gunain TikTok atau Instagram Ads. Itu akan lebih banyak anak muda involved di situ. Sekarang kita harus penting gimana cara mensegmentasikan aplikasi-aplikasi tersebut untuk kita gunakan sebagai ranah menjual barang-barang yang kita punya. Oleh sebab itu, big data, taksonomi marketing itu adalah hal yang sangat penting, kawan. Kenapa? Kalau kita tidak bisa mengkategorikan data-data yang kita punya, itu data nggak bakal berguna. Seperti yang tadi kita udah bilang kan, dia mengklasifikasikan data yang ada. Kenapa bisa bilang gitu? Kita tahu kan taksonomi itu apa? Taksonomi itu adalah kingdom animali. Seperti kayak plantae dan lain-lain, semua dari kingdom per kingdom. Itu diklasifikasikan kan. Nah, marketing pun sama. Kalian mengklasifikasikan data-data visual atau data-data yang abstrak, diklasifikasikan, dikategorikan. Dan itu akan menjadi dasar kalian untuk mencapai tujuan sehingga terarah dan terstruktur. Oke, kita sudah panjang lebar. Nah, ini kita akan membahas lebih lanjut lagi kalau dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Kalau kalian suka dan suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe video ini. Terima kasih.